Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada kesempatan siang ini, saya ingin menyampaikan satu topik yang menurut saya penting untuk difahami oleh kita semua, mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu apa yang disebut sebagai fenomena autocratic legalism. Di dalam berbagai referensi, istilah autocratic legalism itu biasa juga disebut dengan istilah constitutional dictatorship, atau ada istilah authoritarian constitutionalism, atau ada yang menyebut constitutional retrogression. Dari berbagai pengertian yang disampaikan baik oleh Kim Lance Capel, Tom Girardelli, Robert F. Kennedy, saya peroleh pengertian bahwa autocratic legalism itu merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana hukum dan prosedur legal digunakan oleh rezim otoriter untuk mengonsolidasikan kekuasaan secara sah menurut hukum positif, tetapi pada dasarnya merusak semangat demokrasi dan konstitusionalisme gitu. Jadi kelihatannya itu adalah sesuai konstitusi, tetapi sebenarnya adalah merusak atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau ditelusuri asal mula konsep autocratic legalism itu pertama kali diperkenalkan oleh Kim Lance Capel. Yang tadi disebut pertama kali, istilah ini adalah diintroduce oleh Kim Lance Capel dalam satu jurnal di tahun 2018. Beliau menyebut bahwa fenomena di mana para pemimpin otoriter menggunakan instrumen hukum dan prosedur konstitusional untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka secara legal, namun sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Autocratic legalism lahir dari kajian terhadap praktek kekuasaan di negara-negara yang secara formal adalah demokrasi, namun mengadopsi praktek otoritarianisme melalui hukum sebagai alat, hukum sebagai instrumen. Misalnya, sebagai contoh ya, di Hungaria, Venezuela, di Turki, hukum dipakai untuk membungkam lawan-lawan politik rezim yang berkuasa, membungkam oposisi, mengkooptasi media massa, mempersempit ruang gerak para aktivis civil society gitu. Sehingga konsep autocratic legalism ini menanggapi kecenderungan baru, yaitu penyalahgunaan hukum bukan untuk melanggar tetapi justru mempertahankan kekuasaan dengan dalih legalitas. Sebentar, untuk sampai kemudian lebih jauh tentang apa karakteristik atau ciri-ciri khusus dari yang disebut sebagai autocratic legalism. Sekurang-kurangnya ada 6 ciri khusus. Yang pertama adalah pemimpin yang berkuasa lahir dari demokrasi prosedural melalui pemilihan umum dengan pencitraan yang populis, janji politik untuk perubahan besar. Jadi para pemimpin ini dilahirkan dari proses pemilu yang sebenarnya secara prosedural itu bisa dibenarkan, tetapi secara demokratis itu sebenarnya bukan pemilu yang betul-betul lu berjurdil gitu. Jadi pemilunya itu udah didesain sedemikian rupa untuk memenangkan misalkan presiden, wakil presiden pada calon tertentu misalkan gitu. Terus dia menjanjikan akan melakukan perubahan-perubahan besar, misalkan reformasi bidang hukum tertentu misalkan, atau reformasi agraria misalkan, atau kemudian dalam bidang hukum ketenagakerjaan misalkan kita akan hapus outsourcing misalkan, model-model kayak begitu. Tetapi itu adalah janji politik gitu.
Yang kedua adalah kooptasi atau state capture kepada lembaga-lembaga negara dengan memberikan jabatan strategis pada kelompok pendukung atau loyalis. Jadi kekuasaan-kekuasaan negara itu dibagi kepada para loyalis, para pendukung tim sukses pada saat pemilihan presiden, wakil presiden misalkan gitu. Jadi mereka yang namanya politik dagang sapi. Jadi siapa-siapa yang kemudian mendukung, menjadi relawan misalkan begitu, maka nanti dia akan mendapatkan bagian tertentu. Ada bagian misalkan di komisaris BUMN apa begitu, ya di staf khusus presiden misalkan begitu. Jadi mereka para loyalis itu dikasih jabatan-jabatan tertentu gitu. Yang ketiga adalah formalisme hukum berlebihan, taat prosedur hukum tapi mengabaikan nilai keadilan substantif. Jadi ketika bicara soal misalkan pemilu itu udah bisa ditebak bahwa yang menang nanti siapa gitu. Jadi itu yang jadi guyonan. Jadi kalau pemilu misalkan di Amerika itu ya sejak prosesnya sampai kemudian keluar itu bisa sampai 3 hari baru dihitung bisa kemudian siapa pemenangnya gitu. Ada guyonan begitu. Tapi di negara-negara yang disebut sebagai ada fenomena autokratik legalisme itu malah 3 bulan sebelum pemilu itu sudah bisa itu diprediksi siapa pemenangnya, presiden dan wakil presiden. Karena semuanya udah didesain dengan suatu desain yang pemilu yang lebih prosedural gitu, bukan substantif gitu. Yang keempat adalah penguasaan atau kooptasi terhadap yudikatif dengan menunjuk pada hakim yang bersifat loyal, maka disebut sebagai judicial capture. Jadi judicial ini juga dikooptasi gitu oleh kekuasaan eksekutif. Jadi misalkan sebagai contoh dalam konteks Indonesia itu ya, maka siapa yang akan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi? Yang itu kan ada 9. 1 adalah usulan DPR 3 orang, 2 usulan dari yudisial MA 3 orang, nanti dari usulan presiden gitu. Ya maka nanti seolah-olah yang dari usulan presiden ya nanti dia harus tunduk patuh kepada kepentingan presiden misalnya begitu. Yang diusulkan oleh DPR ya tunduk patuh untuk kepentingan DPR misalkan begitu. Maka dengan demikian kekuasaan kehakiman yang seharusnya bebas dan merdeka tadi itu yang memiliki kemandirian, kemerdekaan, yang kemudian tidak memihak itu nggak terjadi. Karena apa? Karena dikooptasi gitu. Jadi kalau kita pernah mendengar soal bagaimana putusan MK 90 tentang usia presiden wakil presiden itu kan, kalau kita dengar bocor halus kan ada juga gerakan-gerakan untuk di belakang itu untuk kemudian mengatur perkara ini gitu. Ya ini bagian dari apa yang disebut sebagai judicial capture gitu, mengkooptasi kekuasaan judicial. Yang nomor 5 adalah penyusunan undang-undang yang minim partisipasi publik. Proses legislasi tertutup, cepat dan tanpa deliberasi publik, tanpa partisipasi publik yang bermakna gitu. Jadi ada undang-undang perubahan misalkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu ada perubahan ke-1, ada perubahan ke-2. Itu di perubahan ke-2 kalau tidak salah yang mencantumkan, saya lupa, kedua atau ketiga, yang mengatur metode omnibus law itu dibikin dalam waktu seminggu itu. Misalkan begitu. Sehingga termasuk undang-undang ya Cipta Kerja tentu kita tahu yang kemudian setelah diuji di MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat gitu. Artinya itu adalah cacat prosedural gitu. Ya karena karena tidak memenuhi syarat sebagai meaningful participation. Yang nomor 6 adalah retorika moral palsu. Jadi mengklaim menjaga hukum dan stabilitas nasional namun menyudutkan oposisi gitu. Jadi kalau di depan publik itu seolah-olah bahwa ini supremasi hukum. Kita tidak ingin
kita tidak pingin bahwa politik itu dominan, tapi yang dominan itu hukum. Panglimanya adalah hukum. Tapi prakteknya yang dominan adalah politik gitu. Misal, kalau boleh saya kasih contoh, apakah sebenarnya usulan untuk pemakzulan Gibran misalkan itu, apakah ini bisa kira-kira DPR kemudian mengajukan pendapat ke MK, MK melakukan pemeriksaan untuk membuktikan secara hukum, secara yuridis, apakah ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh wakil presiden, misalkan. Baru kemudian nanti DPR bersidang, kemudian DPR bersidang disampaikan kepada MPR untuk melakukan sidang paripurna, apakah dia tetap dalam jabatan atau dia diberhentikan dalam jabatan. Itu sangat tergantung bagaimana kemauan politik ya, political will dari DPR gitu. Apalagi di Indonesia tidak ada oposisi gitu, itu yang agak susah. Karena salah satu upaya yang disebut sebagai pemakzulan itu biasanya terjadi ketika negara itu memang ada oposisi gitu. Kalau nggak ada oposisi kayaknya relatif sulit untuk kemudian bisa terwujud. Itu kira-kira 6 ciri dari yang disebut sebagai autocratic legalism. Kalau dicari apa indikatornya? Indikatornya sekurangnya ada 5. Yang pertama adalah lebih memilih legalisme prosedural tanpa partisipasi publik, baik dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam konteks pembangunan ya. Jadi kebijakan-kebijakan dibentuk secara sah menurut hukum, tapi ya minim partisipasi publik gitu. Kalau mungkin ada partisipasi publik, tapi partisipasi publik yang ya belum disebut sebagai partisipasi publik yang bermakna gitu, yang memenuhi 3 unsur: right to be heard, hak untuk didengar secara lebih leluasa, secara lebih bebas; right to be considered, untuk dipertimbangkan semua aspirasi, kehendak, masukan dari masyarakat. Yang ketiga adalah right to be explained. Jadi kenapa masukannya tadi itu sebagian bisa diadopsi di dalam undang-undang, kenapa ini tidak bisa, itu harus dijelaskan kepada publik. Ya kita enggak, kita masih berhenti pada right to be heard, lebih untuk didengar, tapi tidak sampai bagaimana dipertimbangkan, dijelaskan. Ini bisa masuk, ini nggak bisa masuk, dijelaskan kepada publik. Belum sampai ke sana. Oleh karena itu, ini adalah ciri dari yang disebut sebagai ini indikator dari suatu autocratic legalism. Yang kedua adalah sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif yang disebut executive hierarchy. Jadi betul-betul eksekutif lah yang kemudian pemegang kendali pemerintahan ini. Tidak ada check and balances baik oleh parlemen maupun oleh yudisial. Betul-betul eksekutif heavy gitu. Jadi dalam sejarah Indonesia sebenarnya 32 tahun itu juga dikenal bahwa eksekutif heavy zaman Pak Harto gitu. Geser setelah itu ada zaman setelah Pak Harto, dilanjut zamannya Habibie kemudian Gus Dur kemudian Megawati, kemudian ada SBY gitu ya. Baru kemudian ada Pak Jokowi 2 periode, kemudian sekarang Pak Prabowo gitu. Tapi kita melihat zaman Pak Jokowi 2 periode itu lebih ke eksekutif heavy ya. Jadi presiden ini sangat powerful gitu. Yang ketiga, ada indikator reduksi terhadap hak asasi manusia. Jadi terhadap hak-hak berserikat, berekspresi, termasuk ekspresi seni gitu ya, berpendapat di depan umum itu dibatasin, bahkan dikriminalisasi. Ya, ini ciri atau indikator dari autocratic legalism. Yang keempat adalah penggunaan hukum untuk menyerang oposisi. Jadi bikin hukum, tapi hukum itu ingin mengebiri lawan-lawan politiknya gitu. Misalkan ketika banyak kemudian pejabat di legislatif, di eksekutif yang kemudian ditangkap oleh KPK, maka kemudian KPK dirubah undang-undangnya
pegawai KPK menjadi pegawai ASN gitu. Itu bagian dari contoh indikator autocratic legalism. Misalkan ya. Terus misalkan ketika undang-undang tentang penyiaran yang disebut salah satu yang hendak kemudian dihapus yaitu tentang investigasi investigasi jurnalisme. Jadi jurnalistik dengan memberikan penguatan investigasi itu tidak dicabut tuh. Wah, itu gila betul tuh. Karena apa? Karena dari investigasi itu sangat mengganggu rencana-rencana yang dilakukan oleh eksekutif gitu. Ya, ini contoh ya. Terus berikutnya adalah pembentukan lembaga tanpa akuntabilitas. Dibentuk lembaga-lembaga baru yang strategis tapi minim pengawasan. Oleh karena itu bisa dicek ini kalau di Indonesia itu apa aja lembaga-lembaga baru yang dibentuk tapi tidak ada pengawasan yang pengawasan yang transparan, yang akuntabel termasuk oleh masyarakat gitu. Saya kira itu 5 ciri dari atau 5 indikator dari autocratic legalism. Dan itu yang kemudian dianggap menjadi fenomena tidak saja di beberapa negara tadi yang disebut Hongaria, terus kemudian di Venezuela, termasuk ada contoh di beberapa literatur itu di Malaysia sebenarnya, juga di Singapura. Ini juga fenomena ini juga sudah menurut saya fenomena ini juga itu kita bisa amati begitu dalam konteks bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Saya kira itu teman-teman tentang kuliah kita terkait dengan fenomena merosotnya demokrasi di Indonesia, konstitusionalisme di Indonesia yang disebut sebagai autocratic legalism. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.